Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak kelas 10 Madrasah Al-Muhajirin yang berbahagia, kali ini pertemuan kedua kita dalam materi Al-Quran Hadis. Seperti biasa sebelum belajar, mari sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaina rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Anak Bapak siswa kelas 10 yang Bapak banggakan, marilah sama-sama kita ikuti video ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh dan bersemangat. Anak Bapak yang Bapak banggakan, pada pertemuan kedua ini, pada tatap muka yang kedua ini, melanjutkan materi pada pekan yang lalu. Hari ini judul materinya adalah tentang keautentikan Al-Quran. Keautentikan Al-Quran atau tentang keotentiknya Al-Quran. Otentik artinya sama dengan keaslian, kebenaran, keabsahan. Maka kalau berkata mengenai keautentikan Al-Quran, berarti kita akan membahas melalui materi ini tentang kebenaran daripada Al-Quran itu. Bapak-bapak, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, maka ketika kita membaca Al-Quran, kita dibawa melalui ayat yang pertama kali yang kita baca dalam Al-Quran itu mengakui tentang kebenaran Al-Quran yang tidak boleh kita ragukan tentang isi Al-Quran itu. Di awal surat Al-Quran, di awal kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan la raiba fi pada ayat surah Al-Baqarah ayat 2. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab. Dzalikal kitab, itulah kitab. Itulah Al-Quran. La raiba fihi, yang tidak ada ragu padanya. Hudal lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, ayat itu akan kita temukan pada awal kita baca Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 2. Maka Al-Quran yang kita tidak boleh ragu-ragu lagi terhadap Al-Quran itu, berarti Al-Quran itu memang betul-betul benar. Maka sebagai orang yang beriman, kita akan meyakini tanpa ada bukti apapun, kita akan meyakini bahwa Al-Quran itu memang benar karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Semua perkataan Allah adalah benar. Namun melalui materi ini kita akan membahas secara ilmiah yang tidak hanya melalui keyakinan sebagai orang beriman, tapi bukti-bukti bahwa Al-Quran itu memang betul-betul autentik, asli, benar, keabsahannya secara mutlak benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang ragu di dalamnya. Nah, melalui materi ini kita akan takjub terhadap Al-Quran itu nanti, yang bahwasanya sungguh luar biasa
susunan daripada ayat-ayat Al-Quran ini, keautentikan ayat Al-Quran itu yang sudah dirangkum oleh para ulama. Maka melalui video ini kita akan buktikan bagaimana keautentikan Al-Quran itu. Anak-anak Bapak kelas 10 yang Bapak banggakan, maka mari kita simak dan lihat slide yang Bapak tampilkan. Keautentikan Al-Quran, Bapak ambil satu arti saja tentang keaslian Al-Quran. Kita lanjutkan. Anak-anak Bapak yang dimanapun Anda berada, kalian berada, yang Bapak banggakan, maka kita mulai melihat keautentikan Al-Quran itu, melihat dari Al-Quran itu sebagai mukjizat. Salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Di samping ratusan mukjizat-mukjizat yang lain, salah satu yang kita kenal adalah Al-Quran. Maka Al-Quran sebagai mukjizat akan kita pahami nanti sungguh sangat luar biasa. Melihat Al-Quran sebagai mukjizat. Bagaimana Al-Quran merupakan mukjizat ini? Kita baca dulu slide ini. Kita pahami secara perlahan-lahan. Al-Quran, mari kita lihat. Al-Quran sebagai mukjizat. Al-Quran sebagai mukjizat dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah menetapkan kelemahan manusia dan jin, baik secara individual maupun kolektif, untuk mendatangkan atau membuat semisal dengan Al-Quran. Pengertian mukjizat di kelas-kelas sebelumnya sudah kalian pelajari bahwa mukjizat adalah peristiwa atau kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk menantang atau menandingi kekuatan baik manusia maupun jin yang menentang Allah Subhanahu wa taala, dan hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada nabi dan rasul. Maka Al-Quran sebagai mukjizat, kalau kita lihat pada slide tadi, menetapkan kelemahan. Artinya apa? Ketika kita memahami Al-Quran, maka akan sadarlah kita kelemahan manusia yang tidak akan bisa menandingi, baik membuat atau menandingi apa-apa yang ditetapkan oleh Al-Quran itu, atau jin sekalipun, atau kekuatan apapun sekalipun. Karena Al-Quran adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dulu memang sudah pernah dicoba oleh beberapa manusia pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun semuanya gagal. Singkatnya, mari kita lanjutkan materi ini. Kalau kita lihat dan berbicara mengenai kemukjizatan Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran itu bisa terbagi kepada dua, atau kehebatan Al-Quran itu
bisa terbagi kepada dua. Yang pertama, kehebatan gaya bahasa Al-Quran. Kehebatan gaya bahasa Al-Quran. Yang kedua adalah kehebatan isi kandungan Al-Quran. Bagaimana kehebatan gaya bahasa Al-Quran dan isi kandungan Al-Quran? Kita lanjutkan. Mulai dari kemujizatan Al-Quran dalam bahasa Al-Quran, atau kehebatan Al-Quran di dalam bahasa melalui gaya bahasanya. Yang pertama, Al-Quran itu terkenal dengan kelembutan Al-Quran secara lafaz. Bahasa yang paling lembut, bahasa yang paling indah, sehingga siapapun pensyair akan mengakui kehebatan bahasa Al-Quran yang tidak tertandingi. Al-Quran dari segi bahasa menandingi kehebatan syair-syair Arab. Al-Quran dari segi bahasa menandingi kehebatan puisi-puisi apapun, terutama puisi-puisi orang-orang Arab, sehingga mereka pun menandingi kehebatan dari bahasa Al-Quran. Kemudian Al-Quran, keserasian Al-Quran baik untuk awam maupun cendekiawan. Kemudian bahasa Al-Quran, kita lanjutkan saja semuanya. Yang tidak dipahami nanti bisa kalian tanyakan melalui nomor WA Bapak. Yang tiga, bahasa Al-Quran sesuai dengan akal dan perasaan manusia. Enak kita baca, enak dipahami. Kemudian Al-Quran mencakup dan memenuhi persyaratan untuk bentuk global ataupun bentuk yang terperinci. Kemudian Al-Quran dapat dimengerti, bahasanya dapat dimengerti sekaligus dengan melihat segi yang tersurat atau yang dikemukakan Al-Quran. Anak-anak Bapak, kemudian secara kalau kita dalami gaya bahasa Al-Quran itu sungguh luar biasa susunan ayat-ayatnya, baik dari segi ketelitian dalam susunan ayat-ayatnya maupun keseimbangan kata-katanya. Di buku akan kalian temukan secara terperinci dan detail. Namun melalui slide ini tidak akan Bapak tuliskan semuanya, hanya beberapa saja sebagai stimulus kita dalam belajar, sehingga menumbuhkan pertanyaan dan memancing supaya kita mau memahami dan bertanya. Selanjutnya nanti akan kalian lihat di buku masing-masing dan bisa kalian tanyakan melalui WA Bapak. Salah satu kehebatan gaya bahasa Al-Quran adalah yang Bapak slidekan di sini tentang ketelitian di dalam pengungkapan kata-kata. Ketelitian dalam pengungkapan kata-kata. Contoh, jadi ketelitian dalam pengungkapan kata-kata, begitulah kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berkata melalui Al-Quran ini sungguh sangat indah sekali.
Sebagai contoh di slide ini, bahwasanya ini maknanya adalah secara panjang, namun Bapak tuliskan pendek saja. Di dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu, ketelitiannya dalam pengungkapan kata-katanya, seperti ayat-ayat sebagai pembuka Al-Quran, misalkan dalam surah Al-Baqarah Alif Lam Mim atau surat Qaf dan lain sebagainya, maka akan kita temukan ayat-ayat pembuka itu akan lebih banyak huruf-hurufnya di dalam surat tersebut daripada huruf-huruf yang lain. Maka di sini Bapak tuliskan contoh, salah satunya huruf alif akan berulang sebanyak 784 kali. Huruf lam, huruf mim berulang. Huruf lam, huruf mim 554 kali. Huruf lam 554 kali. Huruf mim berulang sebanyak 344 kali. Lebih banyak daripada huruf-huruf selain huruf-huruf ini dalam satu surat itu. Nah, apakah ini secara kebetulan? Tidak. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan ketelitian dan perhitungan. Kemudian dalam bahasa Al-Quran tentang keseimbangan penggunaan kata. Ada kata-kata yang mempunyai perlawanan kata di dalam Al-Quran ataupun antonim kata di dalam Al-Quran. Ada juga yang mempunyai sinonim kata di dalam Al-Quran, seperti bahasa Indonesia yang kita pelajari. Contoh salah satunya dalam keseimbangan penggunaan kata ini, misalkan pertama, satu saja yang Bapak sebutkan, kata al-hayah. Kata al-hayah artinya hidup. Kata al-hayah, lawan katanya adalah al-maut. Nah, hebatnya Al-Quran itu, kalau ternyata dihitung oleh para ulama, kata al-hayah di dalam Al-Quran itu sama persis jumlahnya dengan kata al-maut di dalam Al-Quran. Ini satu contoh saja. Di dalam Al-Quran, kata al-hayah akan terulang sebanyak 145 kali. Dan ini sama persis dengan kata al-maut akan terulang, dan kita temukan dalam Al-Quran, sudah ditemukan oleh para ulama, dihitung oleh para ulama juga 145 kali terulangnya dalam Al-Quran. Luar biasa. Ini adalah kemukjizatan gaya bahasa Al-Quran dari keseimbangan bentuk katanya, bentuk kata-kata di dalam Al-Quran, atau keseimbangan penggunaan kata-kata di dalam Al-Quran. Kemudian kalimat-kalimat yang lain juga seperti itu semuanya. Satu saya Bapak contohkan, al-hayah yang artinya hidup, lawan katanya al-maut yang artinya kematian. Penggunaan kata antara al-hayah dengan al-maut ini sama banyak atau sama jumlahnya di dalam Al-Quran, yaitu sama-sama 145 kali terulang di dalam Al-Quran. Masya Allah, begitulah luar biasa Al-Quran. Apakah ini kebetulan? Tidak. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang keautentikan Al-Quran, penegasan tentang keautentik keaslian
Al-Quran ini bisa kita lihat dari penegasan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dari penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang akan senantiasa memelihara dan menjaga Al-Quran ini sampai ke akhir kiamat nanti. Akan kita lihat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ayat ini kita temukan pada surah Al-Hijr ayat 9. "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Penegasan Allah tentang keautentikan, kebenaran Al-Quran, keaslian Al-Quran. Arti ayat ini adalah sesungguhnya kami akan memelihara Al-Quran itu. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang akan memelihara Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan yang semisal atau yang sama persis dengan Al-Quran. Anak-anak Bapak, ayat ini ditujukan bagi orang-orang yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran, yang meragukan tentang keaslian Al-Quran. Maka Allah menyatakan dalam ayatnya, dalam firman-Nya, kalau kalian ragu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kalian menganggap Al-Quran ini tidak benar atau tidak asli, maka falyatu bihadisin mislihi in kanu shadiqin. Silakan kalian datangkan, bawa ke sini satu saja yang semisal, yang sama dengan Al-Quran ini. In kanu shadiqin, kalau kalian yang orang-orang yang benar, maka tidak ada yang mampu untuk menjawab tantangan Allah ini. Kemudian inilah yang Bapak slide-kan. Ada di beberapa yang lain yang ada di buku itu, tidak Bapak slide-kan. Ini akan mewakili pemahaman kita. Nanti kita lanjutkan untuk membahas buku Al-Quran hadis kita. Anak-anak Bapak, inilah materi kita pada kesempatan kali ini yang berjudul tentang keautentikan Al-Quran. Maka sebagai orang beriman, kita sebagai orang yang beriman, sekali lagi mau sampaikan, tidak pun kita mempelajari, membahas materi tentang keautentikan Al-Quran ini, kita sudah beriman dan percaya bahwa Al-Quran itu memang betul-betul asli dan benar isinya, yang didatangkan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada ragu sedikit pun di hati kita. Namun melalui materi ini, kita yang pertama, kita makin dimantapkan keimanan kita. Yang kedua, kita secara keilmuan mengetahui, sehingga muncul rasa takjub kita terhadap Al-Quran itu. Karena melalui materi ini dipaparkan bagaimana tentang keindahan, kehebatan susunan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga kita mudah-mudahan mampu membangkitkan kecintaan kita yang lebih terhadap Al-Quran. Nah Bapak semuanya, inilah materi Quran hadis pada pertemuan atau tatap muka yang kedua ini. Selanjutnya, semua pertanyaan silahkan dikirim melalui WA seperti biasa. Marilah kita tutup materi pelajaran ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.